Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, ini saya ambil HP rongsokan satu ya di keranjang. Dan ini Vivo Y15. HP ini itu saya beli 10 ribuan ya kalau untuk di kasus-kasus Android tipe lama. Ya, ini saya tidak tahu persis ini rusaknya di mana. Jadi saya mendapatkan tuh tanpa ada baterainya. Lalu ya kondisinya seperti ini. Untuk kasus Vivo Y15 yang sering saya dapat dari rongsokan, paling banyak tuh kasus di software bahkan di MMC. Nah, apakah HP ini juga sama? Kita harus cek dulu dengan power supply. Setel power supply di setelan 4.2 volt atau 4 volt juga bisa. Nah, ini penampakannya retak ya. Oke, ini saya sambungkan ya kabel positif dan negatifnya. Aman, tidak ada konslet ya HP-nya. Lalu saya tekan tombol power dan lihat pergerakan jarum ampernya. Ya, saat saya tekan dia naik, lalu goyang-goyang, lalu turun, naik kembali, goyang-goyang sebentar, lalu turun, naik kembali. Jadi naiknya tuh mentok hanya di 0,1 ya. Nah kan turun. Jadi indikasinya jika menemui kasus Vivo Y15 konsumsi arusnya seperti tadi, bisa dipastikan itu permasalahan di software. Jadi perlu diperhatikan ya. Ciri-cirinya seperti itu. Oke, karena kita sudah cek permasalahan di software. Software ini bisa juga mengarah ke hardware. Bila kita sudah software tapi masih tetap keadaan seperti ini, berarti MMC. Namun yang bisa dipastikan adalah dia masih bergerak ya, masih goyang. Itu artinya eMMC masih berfungsi dengan baik. Itu pengalaman selama ini ya. Berbeda jika gantung dia diam saja. Itu biasanya habis di flash dia masih tetap, dan itu sudah jelas eMMC bermasalah. Nah, karena tadi kita cek itu dia naik lalu goyang-goyang, turun, naik lagi, kemungkinan masih bisa tanpa kita harus ganti eMMC ataupun direct ISP. Ya, saya punya file yang sangat ampuh untuk menangani kasus mati total, getar saja. Kita buka dulu ya untuk flash toolnya. Nanti saya sertakan file ampuh ini untuk sobat semua bisa download ya. Ya, ini filenya ya, firmware-nya. Nanti bisa sobat semua download dengan password mantap jiwa mempesona. Oke, kita siapkan kabel datanya. Lalu klik download. Ya, kita klik download, lalu colokkan kabel datanya tanpa kita tekan apapun ya. Ya, dia muncul respon garis warna merah. Nah, ini muncul seperti ini ya, BROM error. Nah, ini kalau muncul seperti ini tidak usah panik. Ini berarti meminta untuk dilakukan format. Oke, saya cabut, lalu saya pasang kembali ya. Lalu ini ubah saja modelnya, download only kita rubah ke firmware upgrade ya. Jadi kalau kita pilih ke firmware upgrade, otomatis dia memformat dulu lalu memflashing secara full. Nah, itu muncul warna merah, lalu hijau, lalu ungu, dan akhirnya proses flash berjalan ya.
Nah, ini kita tinggal tunggu saja. Dan file yang kita flash ini merupakan file backupan yang tested. Saya sering gunakan file ini di saat mati total dari HP rongsokan, itu rata-rata down ya. Namun dengan catatan, di saat kita cek dengan power supply, jarum itu masih ada goyang-goyangnya, itu berarti MMC masih sehat ya. Tapi jika gantung diem saja, biasanya di flash dengan metode seperti ini, itu sukses tapi masih tetap mati total. Jadi kita harus tahu ya asumsinya. Ya, ini sambil menunggu flashnya berjalan, saya akan melihat anak saya dulu ya. Si Texo Junior ini kayaknya bubuk guys. Halo. Wah, tidur guys. Nah, ini si Texo Junior, dan alhamdulillah ini berkah buat saya. Terima kasih banyak atas doa sobat Texo semuanya. Biar aja ya guys, dia tidur dulu. Tidur yang nyenyak ya nak. Oke, kita kembali lagi ya ke PC. Jadi untuk proses flashing ini ya, jika yang belum tahu mengenai software ya, ini tanpa box ya, hanya kita butuhkan tuh komputer lalu kabel data ya. Nah, ini proses sedang berlangsung, dan ini prosesnya kurang lebih ya 7 hingga 10 menitan. Jadi kita tunggu ya. Jadi file yang kita flash ini adalah file atau firmware backupan yang sangat tested. Jadi plus IMEI, jadi semua terbackup dengan sempurna. Biasanya kan jika kita flashing full itu IMEI bermasalah. Dengan file sakti ini IMEI aman terkendali. Nah, ini proses selesai ya guys. Ditandakan dengan muncul ada checklist warna hijau atau download oke. Ya, lalu setelah itu kita cabut saja untuk kabel datanya, lalu kita copot baterainya, lalu pasang kembali dan kita nyalakan. Ya, jadi ini yang sering bermasalah nih kasus Vivo Y15 ini di tombolnya ya. Jadi fleksibel untuk tombol on off nya ini kadang susah ya, mungkin faktor usia ya. Nah, ini alhamdulillah sudah muncul Vivo. Jadi ini udah sering kali saya gunakan file ini, mantap jiwa, mempesona. Baik itu kasusnya itu getar saja, mati total, boot loop yang membandel, sudah di flash sana sini masih tetap, gunakan file ini, insya Allah mujarab. Iya. Ya, kita tinggal tunggu proses bootingannya. Jadi untuk Vivo Y15 ini memang ya sudah termasuk generasi awal dulu tuh, termasuk banyak ya penggunanya. Nah, ini sudah terbuka ke tampilan menu. Mengapa kok langsung ke tampilan menu? Tidak ada selamat datang ataupun pengaturan bahasa, karena yang kita flash itu file backupan yang tentunya mantap jiwa, mempesona. Dan untuk lihat hasil IMEI-nya muncul ya, jadi siap untuk digunakan. Ya, ini sudah berapa kali tested ya saya gunakan. Boleh sobat semua download, sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan passwordnya mantap jiwa, mempesona, huruf kecil semua ya.
Oke, kita lihat di tentang ponsel. Mana ini tentang ponsel? Oh, di atas ya. Versi, nah ini jadi Y15 ya. Walaupun ya penampakan dari touchscreen-nya seperti itu. Jadi ya modal 10.000 belinya, lalu kita carikan touchscreen yang baru. Nah, ini untuk kamera berfungsi dengan baik ya. Lalu kamera depan, wah, hai, bye bye. Wah, narsis saja ini saya ini. Ya, jadi ini tinggal selanjutnya saya belikan touchscreen yang baru. Lalu baterai pun ya terpaksa ini baterai saya gunakan, jadi modal beli baterai, lalu touchscreen yang baru. Saya coba cas ya. Nah, ini saya cas lewat PC. Jadi notifnya kita akan lihat ngecas ya. Oke, itu saja, semoga bisa dijadikan manfaat dan terima kasih ya atas supportnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.